Kami beruntung memiliki hewan yang kami miliki. Maksud kami, di mana kami berada tanpa kucing dan anjing menyapa ketika kami pulang kerja. Tetapi lihat di luar daerah perkotaan dan kalian mungkin menyadari bahwa kami juga memiliki beberapa hewan luar biasa di alam liar. Dan bahkan yang tampak mistis dari setan berduri yang luar biasa hingga siput laut yang istimewa. Nah, pasti sobat sudah tak sabar kan seperti apa makhluk mitos ini? Tapi seperti biasa guys, sebelum kita lanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 makhluk mitos yang ada di alam liar. Setan berduri. Setan berduri terdengar seperti hewan yang dibuat-buat, tetapi sebenarnya ini spesies kadal endemik. Di Australia, beberapa orang juga menyebutnya iblis gunung, dan kami tidak tahu apakah itu lebih baik atau lebih buruk. Sebenarnya, kadal ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1841, dan diberi nama karena kesamaan mereka dengan iblis atau naga. Karena dua sisik bertanduk besar mereka tumbuh sekitar 1 cm panjangnya, dan dapat hidup hingga 2 dekade. Jika kalian ingin melihat makhluk aneh ini, biasanya mereka berada di semak belukar dan daerah gunung di Australia Tengah. Kadal ini memiliki alur kecil di duri mereka yang memungkinkan air mengalir ke mulut mereka. Dan mereka minum dengan cara yang sama ketika hujan menyentuh tubuh mereka. Tapi bukan itu yang menarik tentang makhluk kecil ini. Mereka ditutupi duri tajam yang kaku yang mereka gunakan sebagai bentuk pertahanan. Karena mereka tidak akan terlalu menyenangkan untuk ditelan. Mereka tidak memiliki banyak pemangsa kecuali burung liar untuk melindungi diri. Mereka sendiri menurunkan kepala di antara kaki depan yang memungkinkan mereka untuk menampilkan kepala palsu. Topik Misbi. Sekarang saatnya untuk topik menarik. Pada suatu waktu, seorang ahli burung terkenal mengaku telah melihat makhluk mitos burung dengan bulu biru dan telinga biru panjang. Burung tersebut juga memiliki 4 kaki dan dada putih lebar. Ahli burung rupanya mengambil gambar ini atau membuatnya kembali dan orang-orang mulai datang ke depan untuk mengatakan bahwa mereka juga telah melihat makhluk mitos ini di alam liar. Dan saat itu, ahli burung secara tidak sengaja memakan beberapa jamur aneh saat berada di hutan. Jika kalian percaya itu ada di alam liar, menurut kalian, apa burung ini benar ada? Dan apa nama burung ini menurut kalian? Berikan komentar di bawah sebanyak mungkin dengan hashtag topik Misbi. Bald Uakari. Bald Uakari terlihat sangat tidak biasa. Kalian mungkin menganggap mereka makhluk mitos yang tidak ada di alam liar. Tetapi mereka nyata. Bald Uakari adalah monyet dunia baru dengan ekor pendek, wajah merah cerah, kepala botak, dan mantel panjang. Mereka hanya hidup di hutan Varsia dan daerah berhutan di Peru dan Amazon barat Brasil. Jadi mereka adalah spesies yang rentan. Umumnya monyet unik ini tumbuh setinggi sekitar 18 inci dan berat hingga sekitar 8 pon. Ya, mantel dan ekor seperti bob wajah merah. Mereka disebabkan oleh kurangnya pigmen kulit dan sejumlah besar kapiler yang ada di bawah jaringan wajah mereka. Monyet ini selalu bergerak dan mereka dapat melakukan perjalanan hingga 4,8 km atau 3 mil sehari. Biasanya mereka hidup dalam kelompok, laki-laki dan perempuan hingga 30, dan dalam beberapa situasi bahkan sampai 100. Daerah rumah mereka biasanya meliputi area sekitar 600 hektar atau 1500 hektar, dan mereka melindungi rumah mereka. Bald Uakari akan mendirikan rambut mereka mengibaskan ekor dan mereka sangat vokal untuk memperingatkan kelompok monyet lain atau predator. Mereka biasanya hidup hingga 30 tahun. Dan ini berlaku untuk monyet Bald Uakari di alam liar dan penangkaran. Glaucus atlanticus. Siput laut Glaucus atlanticus adalah nama yang bagus untuk sesuatu sesederhana siput laut. Tapi tidak butuh waktu lama untuk menyadari ada sesuatu yang istimewa tentang siput laut ini, hampir terlihat mistis. Mereka biasanya disebut naga laut biru, menelan laut biru malaikat, dan naga biru, dan mereka cocok dengan semua nama itu. Siput cantik sepanjang 1,2 inci ini memiliki warna biru mencolok dengan garis-garis biru tua di kepala mereka dan warna abu-abu keperakan di sisi punggung mereka. Mereka juga memiliki tubuh lancip datar dan 6 pelengkap yang bercabang. Ini membuat siput terlihat sangat memukau di dalam air karena mereka pelagis. Ini berarti mereka mengapung terbalik dan menggunakan tegangan permukaan air untuk menahan arus laut dan angin, lalu membawanya bersama, yang berarti mereka pada dasarnya tidak perlu melakukan upaya apapun terlihat anggun dan elegan. Mereka memakan makhluk pelagis lainnya dan menyimpan hematokis penyengat dari hewan lain di jaringan mereka sendiri untuk memberikan sengatan yang menyakitkan dan terkadang berbahaya.
Jika kalian tersengat, yang mungkin kalian alami adalah mual, muntah, nyeri, dermatitis kontak, alergi akut kulit kemerahan, kutil seperti benjolan kulit, dan hiperpigmentasi pasca inflamasi yang menyebabkan kulit kalian menjadi gelap. Ini memang cantik dan mistis seperti yang terlihat. Mereka bukan makhluk laut yang ingin kalian sentuh. Rusa vampir. Rusa vampir bukanlah nama yang diberikan untuk satu spesies rusa, melainkan jenis menggabungkan beberapa spesies berbeda yang memiliki set gigi taring yang mengesankan seperti vampir. Daripada sepasang tanduk yang indah di kepala mereka, mereka mungkin juga memiliki tanduk dan taring, tetapi taring jelas merupakan fitur yang lebih mengesankan. Salah satu rusa tersebut adalah rusa kasturi yang merupakan nama kolektif untuk 7 hewan berbeda yang bukan rusa sejati. Mereka tidak memiliki tanduk di kelenjar praorbita dan hanya memiliki satu kantong empedu, kelenjar kasturi, kelenjar ekor, dan sepasang taring. Rusa kasturi hidup di hutan dan daerah pegunungan di Asia Selatan, dan jantannya yang termasuk dalam kategori rusa vampir lebih dari betina. Mereka memiliki gigi taring atas yang membesar yang terlihat seperti gading, namun perkembangan gigi mereka mirip dengan rusa. Rusa ini hidup di hutan dan memiliki kromosom lebih sedikit daripada lalat buah. Mereka juga memiliki jumlah kromosom terendah dari mamalia lain. Rusa ini memiliki tanduk kecil, tapi gigi mereka yang menarik perhatian kalian. Seperti gigi taring yang dapat mereka gunakan sebagai senjata melawan rusa lain. Seekor betina memiliki 6 kromosom dan jantan memiliki 7 yang jauh lebih sedikit. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih yang luar biasa atau Lovarina yang lebih besar sama hebatnya dengan namanya burung-burung kecil dari hutan hujan Nugini. Ini memiliki ciri-ciri luar biasa yang membuat mereka menonjol seperti kebanyakan spesies. Burung jantan lebih mengesankan. Mereka memiliki mahkota hijau warna hijau biru dada dan jubah hitam di punggung mereka. Sebaliknya, betina cenderung berwarna coklat kemerahan. Ada jumlah betina yang sangat terbatas, yang berarti persaingan para pejantan harus bekerja sangat keras untuk mengakhiri cinta mereka. Mereka melakukan ini dalam 2 tahap pacaran yang dikenal sebagai aktivitas tampilan awal dan tampilan intensitas tinggi. Proses pacaran ini dapat melibatkan persiapan lantai dansa, dengan menggosok tanah halus dengan daun dan kemudian menggunakan suara keras untuk menarik para betina, sampai membentuk bentuk elip di sekelilingnya. Kemudian dia akan menjentikan bulu ekornya ke masing-masing lainnya, mirip dengan bagaimana kita menjentikan jari kita. Dan kemudian melompat berputar-putar seperti tarian umumnya. Betina akan menonton ini bermain dengan hingga 20 burung yang berbeda, sebelum dia memilih pasangan dan itu bisa memakan waktu berhari-hari, sebelum dia memenangkan. Tenrek. Di pandangan pertama, tenrek tampak seperti lebah mutan besar, memiliki garis kuning dan bercak hitam dan sejumlah besar duri yang menonjol berfungsi sebagai pengingat bagi pemangsa bahwa mereka tidak boleh diganggu dengan predator lain. Mereka hidup di dataran rendah, mereka dapat tumbuh hingga sekitar 7 inci dan beratnya sebanyak 10 on. Namun mereka tidak perlu besar untuk melindungi dirinya sendiri. Duri mereka dapat menciptakan suara ketika bergesekan dan ini bisa menjadi sinyal peringatan bagi pemangsa. Mereka juga akan menghentakkan kaki ketika mencium pemangsa dan akan menegakkan duri mereka ke depan dan ke samping untuk melindungi diri mereka sebanyak mungkin. Jika kalian ingin menemukannya, mereka hidup di daerah utara dan timur Madagaskar di hutan hujan tropis dataran rendah. Tetapi mereka cenderung menghabiskan sebagian besar hidup mereka bermain-main di air dangkal dan menggali bawah tanah. Mereka aktif di malam hari dan siang hari, dan menghabiskan banyak waktu menggali cacing tanah sebagai sumber makanan utama mereka. Mereka juga bisa makan buah dan invertebrata lainnya jika tersedia. Populasi makhluk mitos yang unik ini angka asli tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi deforestasi memang menimbulkan risiko. Narwhal. Kalian akan mendapatkan unicorn di lautan. Narwhal paus bergigi ini dari perairan Arktik di sekitar Rusia, Kanada, dan Greenland. Mereka memiliki gading helik lurus besar yang sebenarnya adalah gigi taring kiri atas yang memanjang, sehingga mungkin terlihat seperti unicorn tetapi sebenarnya tidak. Tentu saja ada banyak cerita menarik sepanjang sejarah yang melibatkan narwhal dalam legenda Inuit. Gading narwhal yang aneh diciptakan ketika seorang wanita atau gadis dengan tali harpun di pinggangnya dan tombaknya tersangkut di narwhal. Kemudian dia diseret ke laut di mana dia berubah menjadi narwhal. Rambutnya yang dipelintir menjadi simbol menjadi spiral. Orang Eropa abad pertengahan percaya bahwa gading adalah tanduk unicorn dan memiliki kekuatan sihir, seperti menyembuhkan melankolis yang pada dasarnya adalah suasana hati yang tertekan setiap kali Viking. Dan pedagang menjualnya mampu menghasilkan banyak uang untuknya.
Mereka juga bisa membuat cangkir dari gading yang mereka pikir akan menghentikan efek racun. Jika seseorang mengganggu minuman mereka akhir-akhir ini, kalian akan berpikir, kita akan tahu lebih baik daripada membunuh makhluk agung ini. Tetapi kita tidak, sekitar 1000 dari mereka dibunuh setiap tahun dengan kulit, tulang, gigi, dan taring mereka semua dijual, dan daging mereka dimakan atau diumpankan ke anjing. Saiga Antelope. Saiga antelope sangat aneh. Mereka tampak hampir terlihat seperti ciptaan yang aneh dari seorang penulis untuk buku cerita anak-anak. Mereka adalah antelope yang sangat terancam punah dan populasi mereka berkurang sebanyak 95 hanya dalam 15 tahun. Saiga memiliki lubang hidung unik yang membengkak yang mengarah ke bawah. Mereka memiliki tanda gelap di hidung dan pipi dan bulu mereka berubah warna tergantung umur. Antelope saiga jantan memiliki tanduk berwarna lilin tebal hingga 20 cincin yang tumbuh hingga panjang sekitar 15 inci. Makhluk unik ini hidup di sebagian besar dari langkai Eurasia dari pegunungan Karpatian di Eropa sampai ke Sungaria bagian dari barat laut Cina. Mereka dulu juga tinggal di Beringian, Amerika Utara dan Pulau Inggris selama Pleistosen. Meskipun jumlah mereka berkurang, mereka masih diburu untuk dagingnya, tanduk, dan kulit. Semuanya memiliki nilai komersial. Tanduk adalah bahan penting dalam pengobatan Cina dengan nilai yang mirip dengan sula badak. Namun, beberapa negara seperti Kazakhstan telah menempatkan larangan berburu saiga. Okapi. Okapi adalah hewan yang tidak biasa sehingga orang sering disebut mereka jerapah hutan atau jerapah zebra. Sepertinya pencipta kita memiliki beberapa fitur berbeda yang tersisa dari hewan lain yang telah mereka buat, dan memutuskan untuk menggabungkan semuanya untuk menciptakan mamalia Artiodactyl yang endemik. Di Republik Demokrasi Kongo di Afrika Tengah, hewan unik ini memiliki tanda bergaris seperti zebra, tetapi sebenarnya mereka lebih dekat dengan kerabatnya jerapah. Kalian bisa melihat panjang leher mereka dan seberapa besar dan fleksibel telinga mereka baik-baik saja. Berdiri setinggi hampir 5 kaki di bahu dan panjang 8,2 kaki, juga memiliki bobot hingga 770 pon. Mereka memiliki warna coklat sampai coklat merah mantel, garis-garis horizontal putih di kaki. Pergelangan kaki putih dan pertumbuhan seperti tanduk di kepala mereka yang umumnya tumbuh tidak lebih dari 6 inci. Dan keunikan mereka tidak berakhir dengan penampilan. Seperti banyak mamalia lain, mereka juga tidak bertingkah, soliter dan hanya akan bergabung dengan yang lain untuk berkembang biak. Mereka sangat aktif di siang hari dan seringkali dalam beberapa jam di malam hari. Okapi terancam punah dan beberapa ancaman paling signifikan yang mereka hadapi berkaitan dengan hilangnya habitat dari pemukiman manusia dan penebangan di sepanjang dengan berburu untuk kulit mereka. Bintang tai lalat berhidung. Bintang tai lalat berhidung adalah salah satu makhluk yang kalian tidak yakin apakah itu lucu atau tidak. Memiliki begitu banyak fitur menggemaskan. Tapi kemudian kalian lihat wajah mereka dan kalian agak sedikit ngeri. Mereka tai lalat kecil yang ditemukan di bagian utara Amerika Utara dan memiliki pengisap seperti bintang di wajah. Mereka juga memiliki sekitar 25.000 reseptor sensorik yang dikenal sebagai organ IMER yang digunakan untuk mendeteksi getaran di bumi. Hidung mereka hanya memiliki lebar sekitar 1 cm. Tetapi mereka memiliki 22 pelengkap yang mengandung 25.000 reseptor. Para peneliti berpikir bahwa tai lalat berhidung bintang buta menggunakan hidung mereka untuk menemukan aktivitas listrik pada hewan mangsa. Meskipun teori ini tidak memiliki banyak dukungan, mereka memiliki penglihatan yang buruk, namun masih memiliki gelar sebagai mamalia pemakan tercepat. Karena mereka hanya membutuhkan 120 milidetik untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai makanannya. Mereka biasanya tinggal di daerah dataran rendah yang basah, dan mereka memakan serangga air, cacing, ikan kecil, amfibi, dan moluska. Dan satu lagi, mereka perenang yang baik dan menggali terowongan permukaan dari tanah ke dalam air untuk mencari makan. Nah, itu dia guys, makhluk-makhluk mitos nyata yang ada di alam liar. So, sampai di sini dulu ya guys. Jika videonya menghibur kalian, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. See you!